capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Anthony dikecam penggemar Manchester United. Pemain timnas Brazil Anthony mendapatkan kecaman dari para penggemar Manchester United dalam laga perempat final Piala Dunia 2022 ketika melawan Kroasia. Sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin itu adalah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan situasi pemain Brazil Anthony saat ini. Seusai negaranya Brazil tersingkir dari Piala Dunia 2022, Anthony masih harus mendapatkan kecaman dari media sosial terkait tingkah diving yang dia lakukan. Saat melakoni laga melawan Kroasia di babak perempat final Piala Dunia 2022, Anthony kedapatan memang melakukan diving yang cukup memalukan. Alih-alih mendapatkan pelanggaran dari wasit saat tindakan itu dilakukan, wasit memutuskan untuk tetap melanjutkan pertandingan. Parahnya lagi, melansir dari Daily Mail, nasib diving Anthony ternyata cukup menjadi perbincangan hangat di media sosial Twitter, khususnya para fans Manchester United. Banyak yang mengecam dan juga menyebut Anthony seharusnya tidak melakukan tindakan tersebut. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa Anthony seharusnya mendapatkan kartu kuning. Tidak percaya Anthony bisa lolos dari kartu kuning diving tersebut. Anthony harus diberitahu untuk diving itu sebaiknya jangan dilakukan saat dia kembali ke Manchester United, tulis dari fans Manchester United. Dikecam atas tindakan divingnya, Anthony juga harus mendapatkan kesialan lain, yakni Brazil gagal lolos ke semifinal Piala Dunia 2022. Brazil gagal lolos ke semifinal Piala Dunia 2022 setelah tersingkir dari Kroasia lewat babak adu penalti dengan skor 4-2. Pertarungan kedua tim sebenarnya berlangsung sengit sejak ditiupnya peluit pertandingan babak pertama. Akan tetapi ketangguhan lini belakang yang ditunjukkan oleh kedua tim membuat pertandingan babak pertama belum tercipta gol. Begitupun juga saat memasuki babak kedua. Jual beli serangan yang ditunjukkan oleh kedua tim tetap belum mampu memecah keheningan di stadion. Erik ten Hag menyayangkan sikap Ronaldo. Saya ingin dia bertahan, tetapi malah meminta untuk pergi. Manajer Manchester United Erik ten Hag telah berbicara tentang kepergian Cristiano Ronaldo dari klub setelah wawancara eksplosif dengan Piers Morgan bulan lalu. Bintang Portugal tersebut setuju untuk memutus kontraknya dengan United setelah dia mengecam pemilik klub, manajer ten Hag dan juga legendaris Wayne Rooney. Dia menambahkan bahwa Setan Merah tidak melakukan perbaikan apapun pada fasilitas mereka selama bertahun-tahun. Ronaldo juga mengatakan bahwa dia tidak menghormati Ten Hag karena sang manajer tidak menghormatinya. Akan tetapi Erik ten Hag justru bilang sebaliknya. Dia bahkan sangat ingin CR7 bertahan, tetapi sang mega bintang malah ingin hengkang. Saya ingin dia bertahan dari saat pertama hingga sekarang. Dia ingin pergi, itu cukup jelas. Dan ketika seseorang pemain benar-benar tidak ingin berada di dalam klub ini, maka dia memang harus pergi. Wawancaranya saya pikir sebagai klub Anda tidak bisa diterima. Akan ada konsekuensi. Untuk mengambil langkah itu, dia tahu konsekuensinya. Sebelumnya dia tidak pernah memberitahu saya dia ingin pergi, kata Erik ten Hag. Selama musim tidak ada jendela, tetapi sampai saat itu dia tidak pernah mengatakan kepada saya ingin pergi, ungkap Erik ten Hag. Ten Hag juga mengatakan bahwa dia sempat berbicara dengan Ronaldo di musim panas tentang masa depannya, di mana dia mengakui bahwa dia ingin sang striker bertahan di Manchester United. Di musim panas kami melakukan satu pembicaraan. Dia datang dan berkata, saya akan memberitahu Anda dalam 7 hari jika saya ingin bertahan. Kemudian dia kembali dan berkata, saya ingin bertahan. Sampai saat wawancara itu, saya tidak pernah mendengar apapun, ungkap Erik ten Hag. Seperti yang Anda katakan, itu adalah masa lalu. Kami melihat ke masa depan. Kami menginginkan masa depan baru bagi Manchester United dan dia tidak ingin menjadi bagian dari itu, tambah dari Erik ten Hag. Ten Hag juga mengatakan bahwa Ronaldo dalam kondisi fisik yang baik dapat membantu tim mencapai tujuan mereka. Robin van Persie beri peringatan ke Manchester United. Ex-pemain Manchester United Robin van Persie memberi peringatan kepada mantan klubnya jika ingin merekrut penyerang PSV dan timnas Belanda yakni Cody Gakpo. Gakpo telah menjadi salah satu pemain yang menonjol sejauh musim ini setelah mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan di Qatar. Catatan itu sekaligus menambahkan koleksi 13 gol dan 17 assist yang sangat mengesankan untuk PSV Eindhoven musim ini. Dengan penampilan yang begitu besar di depan gawang lawan, jelas itu jadi salah satu alasan mengapa banyak klub top Eropa yang tertarik dengan pemain 23 tahun itu. Selain itu jelas menjadi alasan mengapa PSV akan menuntut bayaran yang begitu besar untuk jasanya.
Dilema bagi United adalah apakah Gakpo benar-benar tipe pemain yang mereka butuhkan di dalam tim, atau apakah mereka lebih baik mencari penyerang tengah yang lebih ortodoks untuk menawarkan sesuatu yang berbeda di lini depan. Bakat Gakpo tidak dapat diabaikan, tetapi kekhawatiran sebenarnya adalah bahwa dia lebih cocok untuk peran sayap kiri yang memberinya kebebasan untuk memotong ke dalam menggunakan kaki kanannya yang dominan. Untuk uang besar yang mungkin diperlukan untuk mengontrak sang pemain depan Belanda tersebut, dia diharapkan untuk memulai setiap pertandingan di Manchester United. Maka dari itu Robin van Persie menjelaskan betapa pentingnya memilih peran yang cocok untuk Gakpo di dalam tim. Gakpo bukan striker murni, dia bisa bermain sebagai nomor 10 di sayap kiri, sebagai false nine atau di sayap kanan. Dia bisa bermain di 4 posisi di depan, kata Robin van Persie kepada BT Sport. Dia memiliki fisik yang bagus, dia kuat, cepat, dan bisa menggiring bola. Dia pemain serba bisa, tambah dari Van Persie. Musim ini United paling efektif ketika menggunakan Anthony Martial yang lebih mobile sebagai penyerang tengah. Akan tetapi bahkan dia adalah tipe pemain yang berbeda dari Gakpo, karena kecenderungannya untuk bermain di antara dua tiang dan bertindak sebagai nomor 9 yang lebih tradisional. Pada akhirnya itu bermuara pada apa yang benar-benar diinginkan Erik ten Hag dari penyerang barunya, dan mengingat hilangnya Cristiano dan kekhawatiran cedera Anthony Martial. Lisandro Martinez ungkapkan Argentina sudah belajar dari kekalahan. Timnas Argentina sudah belajar dari kekalahan saat berlaga di Piala Dunia 2022. Hal itu yang diungkap oleh bek Albi Celeste Lisandro Martinez. Argentina memetik 2 kemenangan dan menelan 1 kekalahan di grup stage Piala Dunia 2022. Mereka menang atas Meksiko dan Polandia, tetapi sebelumnya tumbang dari Arab Saudi. Mereka juga mampu mengalahkan timnas Australia di babak 16 besar. Saat melawan Arab Saudi, Argentina kalah meski unggul lebih dahulu. Lionel Messi yang mencetak gol via titik putih lalu dibalas 2 gol oleh timnas Arab Saudi. Yang terbaru, Argentina kembali meraih kemenangan dramatis saat menghadapi Belanda di fase knockout 8 besar. Setelah mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2, Argentina harus melanjutkan pertandingan dengan adu penalti. Beruntung bagi timnas Argentina karena mereka berhasil mengalahkan Belanda dengan skor 4-3 saat penalti. Martinez yang merupakan penggawa Manchester United itu tidak mampu menahan kegembiraannya saat mampu mengalahkan Belanda meski dengan susah payah. Saya pikir kekalahan menjadi suatu hal yang benar-benar harus Anda pelajari dan mempelajari sesuatu saat Anda bisa meraih kemenangan dan menggapai kesuksesan. Jadi kekalahan menyadarkan skuad agar bisa lebih siap. Kami merasa lebih baik, itulah sisi baik dari kekalahan, kata Lisandro Martinez. Melawan Belanda itu luar biasa. Saya merasa sangat lega saat Lautaro Martinez melesakkan gol penentu di babak adu penalti. Karena kami tidak pantas mengakhiri laga tanpa menang. Kami jauh lebih baik dari Belanda. Saya ingin memeluk semua orang, para pemain, staf pelatih, dan semuanya, ungkap Lisandro Martinez. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.